Shalom saudara-saudara kekasih seluruh tanah air. Bertemu kembali dengan saya Ibu Kristiana Nebaho di dalam firman Tuhan yang kembali sama-sama boleh kita dengarkan, boleh sama-sama kita pelajari. Satu kesempatan yang indah kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan satu anugerah boleh mendengarkan firman Allah yang hidup itu. Karena ada waktunya, ada saatnya nanti manusia akan berpaling kepada ketidakbenaran itu. Mari saudara-saudaraku, kembali kita mempelajari firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat ke-23. Demikian bunyinya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus, tahukah kita semua Allah begitu mengasihi kita? Allah menyatakan keadaan kita sebenarnya di hadapannya, khususnya dalam firman Tuhan yang lalu, semua orang sudah berbuat dosa. Dan pada hari ini Allah kembali menyatakan tahap selanjutnya, menjelaskan kepada manusia itu, supaya manusia itu boleh mengerti, supaya manusia itu boleh memahami, sama seperti kerinduan Rasul Paulus, bagaimana semua orang supaya mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Saya punya cerita tentang sebuah jam yang mahal. Ketika di pabrik dia dibuat, dan ketika jam tangan itu sudah keluar dari pabrik dan dibeli oleh banyak orang, ketika jam tangan itu rusak, ketika jam tangan itu hilang, pemilik pabrik atau penjual jam itu tidak peduli apakah jam itu akan rusak suatu hari, apakah jam itu akan hilang suatu hari. Mereka tidak peduli. Tapi kalau kita melihat kepada Allah yang menciptakan kita dari awal, menciptakan manusia itu satu-satunya makhluk yang segambar dan serupa dengan Dia, manusia yang begitu dikasihi oleh Allah, manusia yang begitu spesial di hadapan Allah. Dan ketika manusia yang begitu dikasihinya itu jatuh di dalam dosa, oleh karena kasihnya, Dia tetap mengasihi orang yang berdosa itu. Tapi oleh karena keadilannya, Dia memberikan hukuman kepada manusia itu, supaya manusia itu tidak bermain-main dengan Allah yang menjadikan dia. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 23 ini, Rasul Paulus kembali menjelaskan Allah di dalam Tuhan Yesus melalui firman-Nya pada hari ini menyatakan keadilannya kepada kita, yaitu upah dosa adalah maut. Banyak orang merasa ketika mereka berbuat dosa sepertinya dosa itu nikmat. Bahkan ada judul film seperti itu, manisnya dosa. Bahkan banyak manusia di dunia ini merasa ketika mereka hidup di dalam dosa, itu satu kebahagiaan. Ketika mereka hidup di dalam dosa, itu satu hal yang lumrah di dunia ini saat ini. Ketika manusia itu berbuat dosa, itu satu hal yang biasa. Tapi ketika manusia itu hidup dalam kebenaran pada zaman sekarang ini, itu satu hal yang luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku kekasih, pada hari ini Tuhan mau menerangi jiwa kita yang gelap ini. Tuhan mau menyatakan satu kebenaran kepada manusia yang berdosa itu, bahwa ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ada upah dosa itu adalah maut. Maut itu adalah kematian. Kita akan pelajari ada 3 arti daripada maut atau kematian itu. Akibat atau upah itu artinya adalah dalam bahasa Indonesia, upah itu adalah rezeki, gaji, atau imbalan kepada orang yang telah melakukan satu pekerjaan.
Mereka layak diberikan rezeki, layak diberikan gaji, layak diberikan imbalan. Suatu hal yang pantas diterima karena mereka melakukan sesuatu hal. Begitu juga dengan dosa. Karena manusia itu yang sudah berbuat melawan Allah, memberontak kepada Allah, melakukan dosa. Ada bagian yang diberikan Allah kepada mereka. Ada upah. Ada imbalan yang diberikan kepada manusia, yaitu maut dan kematian. Apakah arti maut atau kematian itu sebenarnya? Kita lihat yang pertama, arti maut dan kematian yang pertama itu, manusia mengalami kematian secara jasmani. Artinya adalah suatu hari kita akan mengalami kematian secara jasmani. Tubuh kita akan kembali kepada debu atau tanah. Tetapi roh kita yang kekal itu kembali kepada penciptanya. Kembali kepada kekekalan itu. Firman Tuhan berkata, hidup secara jasmani di dunia ini hanya sementara. Kita tidak selamanya di sini. Firman Tuhan berkata 70 tahun adalah waktu yang diberikan Tuhan. Lewat daripada situ, itu adalah bonus tambahan yang diberikan Tuhan. Betapa singkatnya hidup ini. Setelah itu, manusia itu masuk kepada kekekalan itu. Kematian kekal atau hidup yang kekal itu. Yang kedua, arti daripada maut dan kematian itu adalah manusia mengalami kematian secara rohani. Manusia itu berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Manusia itu punya jasmani dan juga rohani. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, dia mengalami kematian secara rohani. Kita mengalami kematian secara rohani kalau kita lihat pada firman Tuhan minggu yang lalu. Itu karena dosa dan pelanggaran kita. Rohani kita mati. Manusia itu terpisah dari Allah. Manusia itu diusir dari hadapan Allah. Manusia itu bermusuhan dengan Allah. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, manusia yang mengalami kematian rohani itu terus-menerus hidup di dalam dosa. Manusia tidak bisa melawan dosa. Manusia tidak bisa melakukan kebenaran. Manusia selalu menyakitkan hati Tuhan. Manusia tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Manusia tidak taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Selama hidup di dunia ini, manusia yang berdosa itu tidak memuliakan Tuhan. Sementara tujuan Allah dari semula ketika menjadikan kita, bagaimana selama hidup kita boleh memuliakan Dia. Tetapi ketika dosa itu masuk, manusia mengalami kematian secara rohani. Banyak manusia di dunia ini hidup secara jasmani, tapi rohaninya mati karena roh Allah belum menghidupkannya. Karena roh Allah tidak ada di dalam jiwa kita, tidak ada di dalam roh kita yang mati itu. Sehingga kita tidak bisa berkuasa melawan dosa itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, arti maut dan kematian yang ketiga adalah manusia yang berdosa itu mengalami kematian kekal. Di dalam kitab Wahyu ayat 21, pasal 21 ayat 8 dikatakan, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Manusia itu terpisah dari Allah selama-lamanya di dalam kematian, api dan belerang itu. Tidak ada lagi kesempatan bagi manusia itu untuk boleh diampuni dosanya.
Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah keadaan manusia itu. Inilah keadaan manusia itu. Inilah bagian kita. Hukuman Allah bagi orang yang berdosa itu. Inilah kematian yang kita alami. Kita mengalami kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal selama-lamanya. Kita tidak bisa lari dari hukuman ini. Sadarkah Bapak Ibu sekalian keadaan kita? Allah menyatakan keadaan kita dan memberikan hukuman upah dosa itu maut. Bukan karena tidak menyayangi kita. Bukan karena dia mau memojokkan kita. Bukan karena Tuhan mau mempersalahkan kita. Bukan karena Allah mau menyinggung kita. Tapi supaya kita tahu keadaan kita. Kita tahu kebenaran Allah itu. Kita tahu keadaan diri kita. Who am I? Siapa saya? Maukah Bapak Ibu Saudara-saudara kasih merenungkan keadaan kita saat kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Tuhan, satu kata yang boleh kita ucapkan kepada Tuhan, ucapan syukur. Tuhan, ketika aku mendengarkan firman, Kau menyatakan keadaan kami sebenarnya sebagai orang yang berdosa. Ada hukuman yang menunggu kami, supaya kami boleh mencari Engkau, supaya kami boleh mencari jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Kita lihat dalam Roma 6 ayat 23 selanjutnya. Di situ dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Allah tahu, karena keadilannya, dia menghukum manusia yang berdosa itu. Upah dosa itu adalah maut. Kematian yang 3 jenis itu kita alami. Tetapi di balik itu semua, di atas itu semua, oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, dia memberikan karunia kepada manusia yang sudah dijadikannya, yang sudah jatuh dalam dosa itu. Ada kasih karunia daripada Tuhan kepada orang yang berdosa itu, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bukankah ini satu panggilan yang sangat mulia, satu pengumuman yang membuat kita semangat, yang membuat kita boleh beria-ria di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kematian, kita dalam maut itu, tapi ada berita yang indah dari Allah itu sendiri, yang menjadikan kita, yang menjatuhkan dosa itu, yang mengadili manusia itu. Tapi dia juga memberikan jalan keluar kepada orang yang berdosa itu. Allah tidak membuang manusia yang berdosa itu. Allah tidak membuang manusia yang sudah jatuh, yang dikuasai, bahkan diperbudak oleh dosa itu. Allah tidak mau manusia yang sudah dijadikannya mengalami kematian yang kekal. Allah membuat jalan keluar bagi manusia. Allah memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada orang yang berdosa itu. Pemberian Allah kepada manusia yang memberontak kepada Dia. Pemberian Allah kepada kita yang tidak memuliakan Tuhan. Tanpa ada jasa kita sedikit pun di dalamnya. Tanpa kita melakukan sesuatu hal sedikit pun di hadapan Tuhan. Yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan? Bagaimana supaya hidup kekal itu boleh menjadi bagian orang yang berdosa itu? Kasih karunia itu bukan kita yang melakukannya, tapi itu diberi oleh Allah. Allah melakukan jalan keselamatan kepada orang yang berdosa itu. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang turun dari surga, yaitu Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita akan peringati di dalam Natal bulan Desember nanti. Bagaimana Allah yang mengasihi kita, Allah yang hidup itu menjelma menjadi manusia. Seharusnya yang disalib itu adalah kita, tapi Allah datang dari surga, turun ke bumi, mencari kita orang yang berdosa, menjelma menjadi manusia. Dia menggantikan kita di kayu salib. Dan ketika Yesus sudah disalib, dia berkata, sudah selesai.
Allah menyediakan jalan keselamatan itu melalui penyalipannya di kayu salib. Dosa itu Tuhan yang menyelesaikannya. Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada orang yang berdosa itu. Bahkan di salib itulah iblis dikalahkan. Kuasa dosa dikalahkan. Sehingga manusia yang berdosa itu ketika percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya diampuni dan dia dilepaskan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan itu, sehingga kita bisa melakukan kebenaran. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kasih karunia, pemberian Allah, jalan keselamatan itu sudah Tuhan buat, sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Itulah kasih karunia yang besar. Ketika kita boleh menerima Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa kita, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup yang kekal itu menjadi milik bagi orang yang percaya. Dan kita kembali boleh berdamai dengan Tuhan. Kita kembali memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bersahabat dengan Allah kita itu. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, kita kembali boleh memuliakan, menyembah Allah kita itu dengan benar di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih setanah air, maukah kita menerima kasih karunia yang sudah disediakan oleh Allah? Allah sudah menyelesaikan jalan keselamatan itu, supaya kita boleh diselamatkan, supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Maukah kita menerima Tuhan Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu yang bisa melepaskan kita dari perbudakan dosa, sehingga ketika hidup dan sisa hidup yang masih Tuhan berikan, itu boleh kita gunakan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh menghubungi saya, Ibu Kristiana Nebaho, dengan nomor HP 0812 605 62722. Tuhan memberkati.